Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, ada kabar dari manajemen Manchester United yang menurut gue menarik juga ya untuk dibahas dan gue angkat di video kali ini. Jadi Sir Dave Brailsford ini selesai di Manchester United. Nama yang juga disebutkan salah satu tangan kanan ya dari Sir Jim Ratcliffe, bukan hanya di Manchester United tapi juga di Ineos. Sir Dave Brailsford ini tidak selesai dengan Ineos tapi selesai dengan Manchester United. Artinya dia kembali lagi ke Ineos ya. Oke, ada sebuah artikel dari Mark Critchley di The Athletic yang akan gua bahas di video kali ini. Posisi ke-15 dalam Liga Premier, poin paling sedikit sejak klub tersebut terdegradasi lebih dari setengah abad lalu. Tidak ada pertandingan sepak bola musim depan untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Secara keseluruhan ini adalah bencana dari sebuah kampanye ya, dan juga diakui sendiri oleh head coach dari tim. Ini merupakan pembukanya dan Sir Dave Brailsford mengundurkan diri dari perannya di Manchester United menyusul perombakan tim kepemimpinan di Old Trafford di bawah Sir Jim Ratcliffe. Dan mungkin tidak mengherankan ya bahwa memang ada tanggung jawab yang lebih kecil yang akan diemban oleh Sir Dave Brailsford. Namun pengunduran diri Dave Brailsford dari tugas-tugasnya di United ini digambarkan sebagai evaluasi yang alami oleh sumber-sumber dalam Ineos yang dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe dan meminta untuk tetap anonim ya dari sumber ini. Mereka menggambarkannya sebagai pekerjaan yang bagaimana menanamkan struktur manajemen baru di Manchester United selama 18 bulan terakhir ini telah selesai. Pria berusia 61 tahun tersebut akan kembali ke portfolionya yang lebih luas di Ineos Sport, termasuk kecintaannya yang sebenarnya pada olahraga bersepeda ya, dan meningkatkan level dukungannya terhadap Ineos. Ineos Grenadiers. Ia akan tetap terlibat dalam urusan Manchester United dan mempertahankan jawabannya di dewan direksi klub. Brailsford tidak terlalu sering muncul di kompleks latihan United akhir-akhir ini, meskipun hal itu sebagian disebabkan oleh cedera kaki yang dideritanya saat liburan ski ya sebelumnya. Oke, kesan pertama staf Manchester United terhadap Brailsford ini adalah positif. Dialah orang yang paling banyak berbicara ketika Sir Jim Ratcliffe berbicara di hadapan karyawan Manchester United untuk pertama kalinya pada bulan Januari tahun lalu. Salah satu prestasi pertama Brailsford kepada para pemain, dan ini meninggalkan kesan yang mendalam ya pada penyerang Marcus Rashford, sehingga ia sempat meminta pertemuan empat mata. Sir Dave Brailsford sendiri kemudian berbincang lebih lanjut dengan setiap anggota skuad. Namun di tengah permulaan yang penuh gejolak yang melibatkan menjabat tangan sebanyak mungkin di Carrington pada hari-hari setelah persetujuan pembelian saham oleh Sir Jim Ratcliffe ya, beberapa orang mendapat kesan bahwa ia berusaha terlalu keras, terlalu cepat, dan akibatnya ia bertindak terlalu hati-hati. Dan di artikel ini pun juga membahas ya bagaimana Dan Ashworth ini ternyata memang ada Sir Dave Brailsford yang menunjuknya. Tapi lagi-lagi setelah 5 bulan ya selesainya Dan Ashworth tersebut, ini juga merusak reputasi dari Sir Dave Brailsford yang diyakini juga merupakan salah satu orang yang paling bertanggung jawab ya untuk mendatangkan Dan Ashworth tersebut. Oke, apakah ada hal-hal yang menarik juga dari artikel yang menurut gua cukup panjang ini ya? Nah, ini yang paling menarik adalah dengan bertepatan mundurnya Sir Dave Brailsford, Jason Wilcox mengambil alih sebagai Director of Football ya. Director of Football, posisi yang terakhir dipegangnya selama 1 tahun di Southampton dan sebagian besar saat mereka masih berada di Championship. Oke, jadi ada juga hal yang ingin gue bahas yang yang juga menarik ya, bagaimana Jason Wilcox ini juga naik pangkatnya sebagai Director of Football di Manchester United. Kalau tidak salah ini posisi yang diemban sebelumnya adalah Technical Director ya. Sekarang Manchester United ini adalah Director Football yang baru adalah Jason Wilcox. Nah, bagaimana situasinya ini? Apa yang akan terjadi kira-kira dengan perombakan manajemen? Kalau yang gua lihat, memang
orang-orang Ineos termasuk juga Sir Dave Brasswold ketika hadir di Manchester United ini, mereka hanya sementara saja. Ini juga sama kayak Jean-Claude Blanc kan juga seperti itu ya. Jadi dia dari Ineos ini datang ke Manchester United memang hanya untuk sementara saja. Nampaknya memang dia ini hanya sebagai apa ya, katakanlah pembentuk saja pondasi-pondasi terutama dari sisi manajemen di Manchester United. Nah, sementara Jason Wilcox, nah ini menarik kalau menurut gue ya. Jason Wilcox sebelumnya dia ini diambil ataupun didatangkan ya dari dari Southampton ini kan sebagai technical director kalau tidak salah. Gue ingin Jason Wilcox ya technical director sebelumnya oleh Manchester United, tapi sekarang ini dia ditingkatkan menjadi director of football. Apa bedanya? Kalau yang dari gue cari ya, apa sih bedanya antara technical director dan football director ini? Tentu saja dari sisi senioritas ini berbeda. Director of football ini dilihat memang lebih director of football ini dilihat sebagai posisi yang lebih tinggi dan lebih senior dibandingkan dengan technical director. Technical director ini kalau gue ambil ya dari pengertian ini, technical director ini lebih sering dilihat sebagai lebih untuk mengatur taktik ya, dan sangat bekerja dekat dengan director of football ataupun sporting director. Lebih fokus ke kaitannya ke teknikal, aspek-aspek teknikal di pertandingan. Lalu juga melatih development dan mengimplementasi gaya permainan klub. Jadi memang ini sedikit lebih detail, dan turunannya yang lebih detail lagi tentu saja pada head coach menurut gue dalam hal ini adalah Ruben Amorim. Dan sebelumnya Manchester United ini kan memiliki sporting director Dan Ashworth, dan sampai dengan saat ini memang tidak ada gantinya. Tapi kalau gue lihat ya, sekilas gue googling misalnya, karena gue sendiri juga ringan amatiran nih, gue ingin cari tahu apa sih perbedaan antara football director dengan sporting director. Well, sebenarnya ini juga posisi yang hampir sama ya, sporting director. Cuman sporting director dan juga football director ini nampaknya memang tingkatannya lebih senior lagi sporting director dengan tugas ataupun pekerjaan yang juga lebih luas jika dibandingkan oleh football director. Nah, dari sini ya kalau gue baca ya, di dunia sepak bola terminologi football director dan juga sporting director ini sering juga digunakan, tapi tidak ada perbedaan yang terlalu besar dengan tugas-tugas yang spesifik. Secara umum mereka ini memiliki tugas ya terkait dengan operasi sepak bola atau football operation, dan bertanggung jawab terkait dengan strategic planning dan juga rekrutmen dari pemain. Namun demikian, football director lebih bisa jadi memiliki scope yang lebih luas dan juga melihat aspek yang lebih luas ya dari sisi operasi atau club operation, di mana sporting director mungkin fokusnya lebih ke sisi sporting dari sisi bisnis ya, termasuk juga rekrutmen pemain dan juga analisa performa. Tapi kalau menurut gua, ini yang yang gua dapatkan di website, cuman kalau menurut gua Jason Wilcox ini dialah yang menggantikan Dan Ashworth sih. Bahwasannya posisi dia adalah football director bukan sporting director, ini juga terkait dengan senioritas, karena tadinya kan dia technical director, lalu football director itu nampaknya kalau dari gue dapatkan, gue bisa jadi salah ya, tampaknya satu tingkat di atasnya, dan di atasnya lagi ada sporting director dengan tugas yang hampir-hampir mirip. Dengan menaikkan Jason Wilcox menjadi sporting director misalnya, ini maka akan memberikan promosi yang agak sedikit terlalu ekstrim karena 2 tingkat naiknya. Cuman menurut gua dari apa yang terjadi dan melihat tugas dari football director juga misalnya ya, melihat secara keseluruhan arah dari football department atau departemen sepak bola di sebuah klub, termasuk juga rekrutmen pemain, termasuk juga football operation ya, club operation, termasuk juga strategi, termasuk juga budget, juga mendevelop rencana jangka panjang. Menurut gua ini sudah selesai.
pencarian posisi untuk menggantikan Dan Ashworth. Menurut gue Jason Wilcox inilah yang menggantikan Dan Ashworth. Dan apakah dengan turunnya Sir Dave Bracewold ini ada peran di sana? Yes, menurut gue. Jadi Sir Dave Bracewold ini melihat benar-benar selama 18 bulan dengan keahliannya di Ineos ya. Di Ineos Sport ya, dengan segala pengetahuan dia juga melihat di Manchester United ini manajemennya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Mungkin dia juga butuh untuk membuat kesalahan sesering mungkin dalam tanda kutip ya selama periode sebelumnya, sehingga dia juga tahu apa yang harus diperbaiki setelahnya, termasuk juga untuk posisi sporting director. Dari sini gue bisa katakan ya bahwa perkembangan sepak bola Manchester United di musim-musim selanjutnya ini banyak sekali ditentukan oleh Jason Wilcox. Karena kalau melihat bagaimana sosok dari Dan Ashworth yang memiliki pengaruh besar misalnya di klub sebelumnya di Newcastle ya kan, lalu juga kabarnya di klub sebelumnya di Brighton kalau tidak salah, ya ini kan juga tadinya diharapkan di Manchester United sebagai pemegang nahkoda arah sepak bola Manchester United secara lebih spesifik di faktor sepak bolanya. Karena kalau berbicara Omar Berada tingkatnya lebih tinggi lagi sebagai seorang CEO yang diurusi bukan hanya tentang sepak bola tapi juga komersial, tapi juga situasi finansial, pegawai dan lain-lain, karena dia merupakan pemimpin Manchester United sebagai sebuah perusahaan. Sementara pemimpin Manchester United dari sisi klub sepak bola, fokus ke sepak bolanya menurut gue adalah seorang Jason Wilcox. Jadi itu yang gue lihat ya. Dan kedekatan antara Jason Wilcox dan Ruben Amorim ini akan sangat penting sekali. Apakah ini kabar yang bagus? Menurut gue kalau melihat ya dari apa yang terjadi di Manchester United di periode-periode sebelumnya, jelas ini ada lebih prospek lebih bagus. Karena Jason Wilcox jelas lebih mengerti sepak bola misalnya jika dibandingkan dengan Richard Arnold, jika dibandingkan oleh Ed Woodward misalnya, ataupun juga nama-nama sebelumnya yang menurut gue yang pernah ada di Manchester United, termasuk juga di diri Darren Fletcher ya. Menurut gue Darren Fletcher oke, mantan pemain, tapi gue lebih melihat dia mungkin lebih bagus dalam hal menjembatani ya, dari sisi development, promosi klub, pengembangan pemain muda, hal-hal seperti itu, tapi tidak hal yang lebih secara luas menurut gue. Jadi ini merupakan kabar bagus, tapi tentu saja tetap harus dibuktikan apakah memang penunjukan ini tepat. Ya kita lihat nih pergerakan di bursa transfer ini seperti apa, dan juga prestasi Manchester United musim depan seperti apa. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.